Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya, Bapak atau Ibu investor. Terima kasih atas waktunya. Pada saat kali ini ada public expose yang tentunya sangat spesial sekali karena akan hadir di sini di antara kita narasumber inti yang juga pemilik dari perusahaan PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Mengapa dinamakan Public Expo Special? Karena saat ini PT Gaputri Bahagia Sejahtera akan meluncurkan produk sahamnya di besok. Kemudian hadir juga nih co-host kita, Mas Dwi. Halo, apa kabar Mas Dwi? Alhamdulillah baik Pak Wah, Faris. siap ya. Oke, ada Mas Dwi. Kemudian narasumber inti kita, Pak Gitama. Assalamualaikum, Pak Gitama. Siap, Insya Allah sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sehat, Hai. luar biasa. Insya Allah ya. Ini udah pada semangat semua nih investor yang sudah hadir di malam ini. Pengen tahu nih secara detail tuh bagaimana bisnis model PT Gaputri Bahagia Sejahtera tuh 5 tahun ke depan atau 10 tahun yang mendatang gitu. Jadi prospeknya tuh gimana nih? Nah, nanti akan ditanyakan langsung ya Pak. Atau misalkan cari dari penjelasan Bapak mungkin ada pemaparan yang memang nanti akan disampaikan kepada Bapak atau Ibu investor. Kemudian hadir juga nih Pak Arman yang akan menjelaskan mengenai highlight-nya perusahaan nih. Mungkin secara eh, sedikit aja ya, mungkin Pak Arman, spill-spill Ya, sedikit lah gitu baik. ya mengenai perusahaan laundry ini. Boleh, untuk mempersingkat waktu Bapak atau Ibu, saya persilakan kepada Bapak Arman terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai highlight perusahaan dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Tafadol Pak Arman. Ya, baik. Terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada tim LBS yang telah eh, mengatur untuk public expose kita kali ini ya, dan juga pada investor visioner yang telah berkenan hadir ya Pak di public expose kita untuk penerbitan saham PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Baik. Saya mungkin akan sedikit menjelaskan terkait rencana penerbitan saham ini dan juga highlight dari perusahaan ya Pak ya. Jadi alhamdulillah PT Gaputri Bahagia Sejahtera ini merupakan sebelumnya ya, setelah menerbitkan kurang lebih 5 sukuk ya dari tahun 2024 dimulai di September tahun 2024 dan kemarin terakhir di tahun 2025 dan dari 5 sukuk tadi sudah ada 2 sukuk tahap pertama dan tahap kedua yang sudah lunas. Alhamdulillah ya. Dan untuk kali ini insya Allah dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera akan menerbitkan untuk saham ya untuk pengembangan di 5 cabang yang akan dibuka di tahun 2026 ini. Sebagai highlightnya, bisnis usaha dari Gaputri sendiri adalah laundry ya, yang sudah berdiri di tahun 2018 ya, yang berada lokasinya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya, yang diawali terdapat 9 cabang yang sudah aktif pada saat itu ya dengan peluang industri yang kita tahui terhadap tren gaya hidup praktis dan urban ya juga adanya pertumbuhan rumah tangga dan pekerja terlebih lagi akan adanya pabrik baru di sekitar Cirebon ya. Tentunya itu yang akan nanti menjadi apa namanya lahan untuk bisnis laundry ini sehingga masih akan senantiasa berkembang ke depannya ya. Itu mungkin yang bisa saya highlight dari perusahaan PT Gaputri ini. Dan untuk lebih lengkapnya nanti ke depan kita akan coba mendengar atau melihat paparan dari Pak Agitama yang merupakan direktur dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Mungkin seperti itu, Mas Faris. Ya, Saya syukran kembalikan. Terima jazakallah kasih. khairan Ya, kasiran. Terima kasih Pak Arman atas penjelasan ya. singkatnya dari perusahaan PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Ada tanggapan nggak, Mas Dwi? Kayaknya spesial banget nih
untuk launching saham Gaputri ini, kira-kira gimana nih? Ada pandangan lain nggak? Boleh disampaikan dong, Mas Dwi? Ya, baik. Terima kasih, Pak Faris. Jadi, bagi para investor visioner di sini, ini adalah sebuah momentum yang sangat baik karena memang rencana untuk pembukaan saham yang tadi disampaikan dari Pak Arman adalah untuk pembukaan cabang baru. Jadi, Bapak Ibu investor visioner di sini, ketika nanti insya Allah mau melakukan investasi berupa saham di Gaputri Laundry, berarti Bapak Ibu punya andil bagian dari Gaputri Laundry di 5 cabang tersebut. Pak Faris. Oke, mantap banget. Jadi penggunaan saham ini memang diperuntukkan untuk dari sisi ekspansi ya. Ekspansi bisnis, kemudian nanti juga digunakan untuk ya secara otomatis sih lebih mengcrowd ya, dalam artian market share secara lebih ekspansif. Oke, masuk ke menu utama, yaitu dari penjelasan dari Pak Agitama sebagai pemilik dan direktur utama dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Tafadhol Pak Agitama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak Pak Faris, Pak Arman, Pak Dwi yang sudah membuka public expose malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya selaku Direktur dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera, saya Agitama, saya asli Cirebon atau domisili di Cirebon, ingin memaparkan dari usaha kami yang alhamdulillah sampai hari ini sudah beroperasi kurang lebih selama 8 tahun. Baik, sebelumnya saya akan share dulu untuk dokumen presentasinya. Sudah kebuka belum Pak Faris? Sudah, Pak. Siap, sudah jelas ya? Baik, siap. Oke. PT Gaputri sendiri kita berdiri tadi mungkin sudah di-spill atau sudah di-highlight oleh Pak Arman. Kita buka dari tahun 2018, 2 tahun sebelum COVID. Alhamdulillah sekarang sampai per Januari 2026 ini kita sudah memiliki outlet atau cabang sebesar 20 cabang yang tersebar di lokasi-lokasi strategis yang ada di wilayah 3 Cirebon, di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Terus kemudian kami sendiri kenal atau tahu LBS itu sebelumnya tahun 2024 itu kami ikut acara dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Alhamdulillah waktu itu salah satunya usaha kami atau bisnis kami ini terpilih untuk mengikuti acara pitching deck atau bisnis akuisisi yang di Bogor di 2024 acara Kementerian Koperasi, dan di situ awal mula kita kenal atau bisa dikatakan pendekatan dengan yang LBS itu. LBS alhamdulillah saat pitching atau saat kita proses dari kementerian itu alhamdulillah berjalan lancar dan kita terpilih salah satunya dari 5 perusahaan yang akhirnya didanai atau disupport oleh PT LBS Urun Dana ini. Kemudian waktu saat itu kita tahun 2024 masih di 9 cabang. Alhamdulillah dengan adanya bantuan baik dari itu segi finansial atau support system atau pendampingan dari LPS, kita sampai 2026 ini kita sudah menambah outlet seluruhnya total jadi 20 cabang outlet yang tersebar tadi di wilayah 3 Cirebon itu. Kemudian performa keuangan dari usaha kita ini, bisnis kita alhamdulillah secara fundamental keuangan sangat sehat dan profitable. Itu bisa dibuktikan selama dari tahun 2022 sampai sekarang kita untuk laporan keuangan rutin tiap bulan kita selalu catat atau kita selalu rekap, dan sejak dengan LPS juga kita selalu melaporkan baik itu dari laba ruginya, laporan laba rugi, neraca, arus kas dan sebagainya. Kita rutin tiap bulan selalu melaporkan ke pihak LPS. Untuk tahun
2025 kemarin, alhamdulillah kita sendiri sudah capai tembus di omset di 3,6 miliar dengan laba bersih sekitar 1,7 miliar dan net profit atau margin sekitar 47,2%. Alhamdulillah status aset bebas dari hutang institusi atau bank yang memberatkan. Saat ini kita cuma ada di suku yang dari LBS itu, yang tersisa tinggal 3 lagi. Oke, kemudian next. Nah, ini tadi performa keuangan yang saya jelaskan. Kemudian di keunggulan utama atau value proposition kami itu kami tidak hanya laundry yang ibaratnya berkecimpung di kiloan atau di satuan aja. Kita sampai detik ini kita terus berinovasi, terus mengembangkan layanan-layanan yang lain sehingga salah satu keunggulan kita dari laundry yang lain ya salah satunya adalah terus kita berinovasi. Ada kita juga melakukan layanan gratis antar jemput, terus kita menggunakan chemical atau kita menggunakan deterjen atau parfum atau softener dengan kualitas tinggi sehingga para pelanggan juga alhamdulillah pada loyal atau pada laundry repeat order ke kita. Terus kemudian model bisnis kami yang 20 cabang ini berarti membuktikan bahwa sistem operasional atau SOP kami mudah diduplikasi ke outlet baru. Karena kalau misalkan kita punya cabang banyak, otomatis tidak segampang atau tidak semudah dengan punya cabang 1 atau 2. Tapi karena alhamdulillah kita bikin dari awal cabang dari 1, kedua, ketiga itu kita bikin fondasi yang kuat, kita bikin sistem, bikin SOP yang rapi, yang akhirnya sistem sama SOP itu kita terus terapin ke cabang-cabang baru. Alhamdulillah secara pertumbuhan, baik itu dari segi cabang atau segi usaha dan karyawan makin banyak, tapi kita tetap bisa menghandle-nya karena kita benar-benar fondasi dari awal itu kita kuat. SOP kita jaga betul, biar amit-amit ada kendala atau masalah, ya insya Allah kita selalu akan bisa mengatasinya atau kita menyelesaikannya itu. Kemudian kita juga sudah 8 tahun dari 2018 sampai 2026 ini sudah melalui banyak alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mungkin berkecimpung di dunia usaha, mungkin pernah mengalami ada wabah COVID atau ada ekonomi global yang nggak tentu, ekonomi yang lesu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di usaha kami atau di Kaputri Laundry sendiri tahan banting dan tetap stabil sampai profitable di tahun ke-8 sekarang ini, dan harapannya juga sampai seterusnya karena alhamdulillah bisnis laundry itu dulu mungkin bisa dikatakan kebutuhan yang mahal atau kebutuhan tersier, sekarang sudah mulai bergeser ke kebutuhan yang primer. Hampir setiap orang sekarang sudah mengenal laundry, jasa laundry. Di samping kebutuhan utama itu makan, mereka juga sekarang karena mungkin sibuk dengan sekolah atau bekerja, jadi akhirnya mereka untuk urusan cuci diserahkan ke pihak jasa laundry itu. Terus kemudian manajemen tim dan rantai pasok juga sudah tertata dari awal, memungkinkan pemilik bisnis kami secara bisa semi autopilot atau autopilot full karena kita sudah pakai sistem baik itu di aplikasinya atau kita ada di CCTV di tiap cabang juga, terus SOP kita yang kuat. Jadi insya Allah bisnis ini walaupun nanti nambah cabang semakin banyak, semakin berkembang, insya Allah akan tetap terjaga atau tetap akan sesuai dengan harapannya sehingga terus berkembang dan makin besar-besar lagi. Kemudian next. Kemudian rencana ekspansi dan penawaran investasi. Kami dari Kaputri Bahagia Sejahtera membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi calon investor saham, investor dari LPS Surundana ini untuk bergabung melalui skema pelepasan saham di PT Kaputri sebesar 18,2% dengan target pendanaan atau estimasi di angka 4,4 miliar rupiah. Kemudian untuk apa sih dana atau estimasi dana tersebut? Penggunaan dananya adalah untuk membuka 5 outlet baru, modernisasi mesin, dan untuk mengefisienkan energi dan pengembangan sistem IT terpadu. Next. Terus untuk proses sendiri tadi 5 outlet baru itu untuk pengembangan rencananya kita akan buka di wilayah Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Gempol, Palimanan, Kalianyar itu wilayah Kabupaten Cirebon.
Kenapa kita memilih outlet baru di wilayah-wilayah tersebut? Karena kita sudah riset atau kita sudah analisa, insya Allah di 5 outlet tersebut potensi atau secara demografi itu sangat sangat worth it atau sangat-sangat bisa dikatakan bisa menunjang untuk omset ke berikutnya. Terus outlet baru, kenapa kita ekspansi terus outlet baru? Karena di samping menambah jumlah konsumen, kita juga bisa menciptakan omset-omset baru. Terus pilih wilayah juga disesuaikan dengan outlet sebelumnya. Jadi kita bikin cabang atau buka cabang juga kita nggak asal loncat sana, loncat sini yang asal buka enggak. Kita biasa analisa dulu dan kita biasa rembetan di cabang-cabang yang terdekat sebelumnya. Misalkan kita buka di kecamatan A, kecamatan A itu pasti di sekitarnya di kecamatan-kecamatan di arah utara, kecamatan A sebelah barat atau sebelah timur atau sebelah selatan itu pasti punya potensi market yang minimal sama kayak kecamatan A atau lebih gede, sehingga untuk branding juga kita akan makin kuat karena buka di sekitar outlet yang sudah ada. Dan hampir semua dari 20 outlet ini kita per kecamatan, dan kecamatannya itu memang dekat-dekat atau bisa dikatakan kalau kita pergi ke kecamatan A atau B atau C ya kita kan selalu menemui nama Gaputri Laundry atau branding kita yang akan dikenal di mana-mana. Siap, lanjut, next. Berdasarkan data statistik wilayah-wilayah tersebut yang tadi saya jelaskan, 5 outlet yang baru itu memiliki potensi yang cukup besar, baik dari segi jumlah penduduknya, karakter masyarakat, karakter wilayah, banyaknya pabrik-pabrik baru. Mungkin tadi sudah di highlight juga sebagian sama Pak Arman, itu di Cirebon sendiri karena ada program dari pemerintah itu ada Rebana Metropolitan, sehingga dari sisi infrastruktur, industrial dan sebagainya berkembang pesat sekali di sini. Waktu beberapa hari yang lalu juga pihak LBS datang ke sini, tim Markom, tim analis dan sebagainya melihat ya memang perkembangan di Cirebon pabrik-pabrik barunya itu cukup masif dan cukup banyak, dan itu salah satu bisa jadi penambah konsumen-konsumen baru untuk Gaputri Laundry sendiri. Terus sekolah juga banyak, rumah sakit baik itu rumah sakit swasta, RSUD kita juga dekat. Terus pusat-pusat keramaian, itu contohnya salah satu ada Pasar Tegal Kubuk yang merupakan pasar sandang yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian ada pasar-pasar yang lainnya yang itu bisa bisa menjadi salah satu pusat dari pemasukan dari omset Gaputri Laundry sendiri. Kemudian next, lanjut. Ini adalah salah satu dokumentasinya. Kita berawal dari mungkin ya bisa dikatakan mungkin saat ini sudah besar atau sudah gede itu 20 cabang. Cuma dulunya kita juga berawal dari hal yang kecil dulu tahun 2018 itu mungkin bisa dilihat foto sebelah kiri itu kami masih industri rumahan atau jasa laundry yang masih kita menggunakan garasi rumah untuk operasional atau untuk aktivitasnya. Kita berawal dari situ 2018 dan alhamdulillah tahun-tahun berikutnya kita mulai berkembang, mulai kita ke ruko dan alat-alat mesin-mesinnya semakin proper dan industrial, dan alhamdulillah terus berkembang sampai ke titik yang ini. Next. Kemudian penutup terakhir dari kami dengan kombinasi pengalaman dari kami selama 8 tahun ini dan profit margin yang kuat, kami menawarkan peluang investasi dengan risiko yang terukur dan potensi dividen maupun capital gain yang menarik. Untuk langkah-langkahnya nanti investasi bisa untuk calon-calon investor dari LBS Surundana ini bisa masuk nanti ke websitenya LBS Surundana, pilih penawaran PT Gaputri, tentukan jumlah, bayaran via virtual account. Oke, mungkin Pak Faris, itu sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya nanti dilanjut mungkin dengan tanya jawab ya Pak ya. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Pak Agitama dari pemaparan mengenai Gaputri Bahagia Sejahtera. Cukup jelas, cukup sangat detail juga mengenai masa depan ya Pak ya. Membahas masa depan, kemudian forecast, mengenai usaha, keberlanjutannya ke depannya. Mungkin ada tanggapan Mas Dwi? Tafadhol, mungkin ada titipan pertanyaan mungkin dari bagian investor, boleh disampaikan. Kemudian Bapak atau Ibu investor bila ada pertanyaan, tafadhol untuk chat di kolom chat. Kemudian apabila bisa langsung berbicara langsung dengan Pak Agitama, bila ada pertanyaan silahkan raise hand aja, nanti kita aktifkan untuk mic-nya. Ya, silahkan tanggapannya Mas Dwi gimana nih?
Kalau Ya, tadi terima dari kasih. sisi penjelasan kan menarik ya. Sangat menarik Pak Faris karena memang Nah, ini gimana? tujuannya memang untuk ke arah ke depan ya untuk pengembangan usaha yang tadi disampaikan di kalau nggak salah di Indramayu itu nanti ada 2, kemudian Majalengka 1 sama Cirebon 2 ya Pak. Betul. Nah Pak Agita Betul. ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi Ya, yang Pak. pertama untuk rata-rata cabang yang memang sudah ada saat ini itu Ya, kira-kira omsetnya rata-rata dapat berapa ya Pak untuk setiap cabangnya? Dan siap. apakah pernah di cabang-cabang yang saat ini sudah berdiri itu mengalami istilahnya hampir mau tutup nih dan kiat-kiatnya seperti apa Pak Agita Pak? Ya, siap. Alhamdulillah kalau Pak Faris. untuk rata-rata untuk omset sendiri kita berkisar di antara 20 jutaan sampai di 60 jutaan. Itu range ibaratnya range lebarnya lah ibaratnya. Tapi kalau untuk kita rata-ratakan lagi itu kita berkisar di 25 sampai 35 jutaan untuk rata-rata untuk semua outletnya. Tapi di salah satu outlet kita juga tadi ada perform sampai 60 sampai 70 jutaan itu biasanya di cabang-cabang yang lama. Mungkin waktu pas beberapa hari yang lalu ya Pak Ilham, terus Mas Alpari dan tim LBS yang lainnya sudah berkunjung ke outlet-outlet kita yang punya omset-omset yang alhamdulillah memang di atas rata-rata lah, sampai ada di 60-an, di atas 50 dan sebagainya. Terus ada yang rata-rata, kebanyakan kalau untuk yang outlet baru itu pasti kita bisa dibilang lebih kecil dibandingkan outlet yang lebih lama karena bisnis kita ini bukan bisnis musiman yang dalam artian buka langsung hype langsung ibaratnya omsetnya melejit berkali-kali lipat mengalahkan cabang yang baru. Enggak, tapi biasanya kita itu agak bukan agak slow, tapi setidaknya kita dari bulan pertama alhamdulillah dari buka cabang pertama sampai cabang yang ke-20 ini dari bulan pertama kita sendiri langsung bisa profitable atau kita tidak merogoh kocek sendiri untuk lompok operasional, lompok gaji, lompok untuk ini dan itu dan sebagainya. Alhamdulillah dari bulan pertama kita langsung bisa profit karena yaitu mungkin kita di samping sudah punya pengalaman, punya jam terbang, kita juga punya strategi di saat awal kita buka walaupun di cabang baru kita omset bisa langsung profitable di saat awal-awal pembukaan biasanya di range di 15 sampai di 30 jutaan itu. Nanti ya kembali lagi ke tergantung demografi atau wilayah tersebut. Tapi alhamdulillah dari saat pertama kita buka bisa langsung running atau bisa langsung profit karena ya kita langsung bisa menerapkan strategi yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya karena ini sistem atau bisnis yang duplikasi lah ibaratnya. Jadi apa yang tadi positif untuk nilai pertambahannya kita bisa terapin lagi ke cabang-cabang baru kita itu. Ya, baik. Ya. Subhanallah ya. Jadi dari sisi kalau saya dilihat dari sisi industri Gaputri kan sebagai industri yang primer ya. Maksudnya dalam artian setiap orang tuh pasti mencuci gitu ya Pak ya. Iya. Ya, betul. Jadi nggak perlu takut lah, maksudnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir juga Bapak atau Ibu investor untuk chip in di perusahaan laundry ini karena melihat ya kalau dari sisi laundry kan industrinya bisa dikatakan ya sangat banyak dibutuhkan. Kemudian resilient juga gitu kan tadi disampaikan. Ada pertanyaan menarik nih dari Pak Rido. Assalamualaikum Pak Rido. Mungkin boleh disampaikan langsung bertanya langsung dengan Pak Agitama. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam. Halo Pak Rido. Ya, waalaikumsalam Pak. Iya Pak, tafadhol Pak, kalau mau bertanya langsung dengan Pak Agit Pak. Sekalian silaturahmi Pak. Silakan Pak. Pak Agitama, sesuai di saya bertanya. Terkait penentuan rencana lokasi Pak itu apakah sudah ditentukan yang mana untuk sewa yang berapa harganya? Kemudian yang kedua, apakah juga telah menyesuaikan dengan suplai listrik daerah tersebut? Jangan sampai nanti sering pemadaman jika ini mempengaruhi investasi gitu. Mungkin itu Pak terkait seru. Siap. Saya ulangi ya Pak ya. Yang pertama itu pertanyaannya untuk terkait rencana lokasi outlet, apakah sudah ditentukan ruko mana yang akan disewa dan harganya? Kemudian yang kedua mitigasi mungkin dari sisi suplai listrik karena kan memang perusahaan laundry akan sangat tergantung ya dengan listrik gitu operasionalnya. Pasti. Nah itu bagaimana tuh mitigasinya seperti itu Pak? Tafadhol Pak. Siap. Rido, terima kasih banyak tadi pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk rencana outlet apakah
sudah ada bayangan dalam arti mungkin ada ruko yang sudah mungkin bisa dikatakan kita targetin dan range harganya berapa. Tadi untuk lokasi sendiri kita tadi sudah kami paparkan itu ada 5 wilayah itu. Nah dari 5 wilayah itu kita tidak ujuk-ujuk langsung kita pilih 5 itu. Kita tiap hari mungkin karena kita dari pihak apalagi saya mungkin bisnis owner itu saya yang utama banget dalam arti untuk visi misi atau terus untuk pengembangannya untuk outlet-outlet baru yang akan nanti dibuka itu pasti saya selalu hampir tiap waktu saya memikirkan dalam artian kira-kira potensi mana lagi nih wilayah-wilayah atau kecamatan berikutnya yang akan dibuka. Jadi ya selama ini dari 5 wilayah itu saya hampir mungkin bisa dikatakan saya sudah jadwalin misal tiap minggu misalkan anggaplah saya sekeliling wilayah yang sekitarnya dari outlet yang sudah dibuka. Karena kalau wilayah Ketras Maya sendiri kalau secara Google Map atau secara peta kan itu dekat dengan wilayah Jatibarang. Wilayah Jatibarang itu alhamdulillah outlet kita sudah ada di situ dan alhamdulillah selama bolak-balik wilayah dari wilayah Jatibarang ke wilayah Cirebon atau Kertasmaya melewati Kertasmaya itu ya kita lihat traffic tiap harinya baik itu pagi, sore, siang kita lihatin jam-jam berapa nih kira-kira rame trafficnya atau operasionalnya terus kemudian kira-kira titik mana atau wilayah mana nih dari Kecamatan Kertasmaya itu yang potensi baik itu dari apa namanya titik berkumpulnya atau titik yang biasa sering ramenya itu kita selalu riset kita pantau. Nah untuk rukonya sendiri untuk dealing atau untuk harga itu kita baru beberapa biasa kita satu wilayah misalkan ada 3 ruko yang kita mungkin bisa dikatakan targetin. Nah dari 3 ruko itu kita ada range sekitar untuk harga untuk di 20 sampai di 40 jutaan. Baik itu nanti apa namanya biasanya semakin strategis biasa terus semakin gede ruko makin mahal. Tapi kita biasanya untuk awal-awal saya nggak bukan untuk utama yang paling gede atau paling mahal dulu. Yang penting apa namanya saya bisa buka di situ dengan ibaratnya lebih efisien tapi bisa dengan hasil tetap bisa maksimal. Karena nanti untuk ekspansi berikutnya mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga saat market sudah terbentuk atau saat konsumen-konsumen loyal sudah ada. Nah, itu mulai nanti kalau memang dari tempat yang lama itu kurang proper dalam artian baik itu dari tempat yang kurang gede atau secara apa namanya letak atau jalan masih kurang strategis baru nanti di tahun-tahun berikutnya kita mulai cari ruko yang berikutnya atau cari ruko yang mungkin lebih proper atau lebih gede itu. Tapi di E3 itu insya Allah strategi semua dan range harga tadi ya sekitar 20 sampai 40 itu. Tapi ya saya tidak akan dalam artian akan dalam asalan lah dalam artian milih tempat atau milih ruko karena ya kita juga apa namanya pengen dari awal kita buka itu jangan sampai kita hanya coba-coba tapi saat kita milih ya memang itu serius di antara yang lebih terbaik di antara yang lebih baik yang lainnya. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua, baik yang mitigasi atau yang listrik itu, kita untuk wilayah-wilayah tadi yang 5 rencana yang akan dibuka itu, insya Allah untuk wilayah dari kabupaten-kabupaten tersebut kita udah punya channel baik itu tukang listrik lokalnya atau pihak dari PLN-nya. Jadi selama ini ya kita kalau misalkan kekurangan daya atau ada permasalahan listrik ya kita bisa langsung calling atau hubungi mereka dan langsung bisa ditangani. Dan selama ini sih alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang ya untuk masalah listrik, masalah air, alhamdulillah terkendali semua. Aman. Baik, subhanallah. Jadi artinya segala permasalahan tersebut sudah ada mitigasinya, Pak ya, tentunya. Sudah Betul. karena Kemudian dari sisi bagaimana, apalagi kan ini sudah berjalan lama ya, artinya kalau misalnya terjadi mati lampu ataupun apapun itu sudah ada mitigasinya tersendiri ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Prasetyo Effendi. Assalamualaikum Pak Pras. Tafadhol Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Prasetyo. Waalaikumsalam. Iya Pak, tafadhol Pak. Bila ada yang mau ditanyakan Pak, langsung ke Pak Agitamanya Pak. Terima Siap, kasih Pak atas waktunya Pak. Ini Ya. Pak, ini kan jasa laundry ya biasanya cukup menjamur ya Pak. Nah ini betul. terkait dengan apa istilahnya jasa laundry ini terhadap pesaing-pesaing yang lain ini gimana Pak? Apakah
ini termasuk istilahnya top rank di sana apa pesaingnya cukup banyak apa memang ada beberapa yang pesaing yang istilahnya kelasnya sama gitu loh Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukron Pak Pras. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana cara menghadapi dari sisi kompetitor kali Pak ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian positioning itu sendiri dari PT Gaputri seperti apa? Setelah itu ada unique selling nggak sih kalau dari sisi Gaputri untuk menjangkau semua market share yang ada di lingkungan tersebut? Tafadhol Pak Gita. Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Siap izin menjawab. Untuk bisnis laundry sendiri sebenarnya itu menjamur itu kemungkinan itu kalau untuk saat ini masih di mayoritas di kota-kota besar atau kota-kota yang mungkin bisa dikatakan padat penduduknya itu benar-benar crowded kayak mungkin lingkungan kampus atau lingkungan yang mungkin pabriknya itu memang kayak mungkin Bekasi, Jakarta, Jabodetabek itu mungkin menjamur. Tapi alhamdulillah kalau di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri kita ini salah satu mungkin bisa dikatakan terbesar dan terbanyak cabangnya di situ di wilayah DKI Cirebon itu. Jadi makanya kami masih fokus untuk pengembangan atau buka cabangnya sendiri di wilayah DKI Cirebon karena kita pengen menguasai market wilayah sini dulu, wilayah lokal Kabupaten Cirebon sendiri karena dibilang pesaing atau kompetitor pasti ada aja. Cuma alhamdulillah selama ini baik dari laundry kompetitor yang lainnya itu skalanya atau bisa dikatakan lebih di bawah atau lebih kecil dari kami. Dan kemudian kenapa kita terus selalu tiap tahun ekspansi atau mengembangkan outlet-outlet baru, yaitu karena kita pengen jadi mungkin bisa dikatakan pionir atau salah satu trendsetter di kecamatan-kecamatan yang mungkin bisa dikatakan pesaingnya itu masih dikit banget atau mungkin malah nggak ada. Jadi mungkin orang-orang mengenal nanti yang pertama terbesar dan mungkin terlengkap ya mungkin salah satunya di Gaputri Laundry sendiri. Karena market di sini walaupun mungkin dibilang masih jarang banget laundry, cuma mereka alhamdulillah udah teredukasi karena mungkin sistem digital sekarang atau informasi digital sekarang udah sangat meluas dan ternyata kebutuhannya ternyata walaupun di desa-desa di Kabupaten Cirebon sendiri udah mulai marak, cuma alhamdulillah peluangnya atau kompetitornya masih sedikit banget. Jadi itu salah satu peluang kami terus expand dengan mungkin bisa dikatakan masif dan cepat sekarang walaupun cepat tapi kita tetap terukur, kita tidak asal buka-buka tapi kita selalu riset dulu, analisa dulu sebelum buka sehingga ya kita efektif tidak hanya masif dalam mengembangkan tapi kita juga harus profit atau menguntungkan. Terus kemudian untuk positioning atau unique selling dari kita sendiri, alhamdulillah kita salah satu mungkin ya tadi saya jelaskan terbesar juga dalam artian terbesar terlengkap dan sebagainya. Kita berbagai macam layanan ada baik dari itu layanan mungkin paling umum dalam artian yang kiloan, terus dengan waktu yang mungkin lama 4 hari atau 6 hari atau 3 hari kita ada sampai layanan mungkin bisa dikatakan kita ada paket 2 jam selesai, 5 jam selesai, 1 hari. Jadi akhirnya mereka banyak pilihan kalau pengen cepat ya alhamdulillah yang lain itu mayoritas dari kompetitor atau dari laundry yang lain belum bisa secepat atau selengkap dari kami itu. Jadi untuk layanan alhamdulillah kita paling lengkap, untuk kecepatan juga kita paling paling cepat karena kita alat juga karena mungkin yaitu karena saya dari nol banget dalam artian bikin usaha laundry ini dari rumah tangga dalam artian dari alat-alat yang serba sederhana sampai akhirnya terus ngulik, belajar, terus ngikut seminar, ngikut workshop tentang perlaundryan, akhirnya mengenal tuh mulai mesin-mesin untuk komersial atau mesin-mesin industrial, sehingga akhirnya saya terapin di usaha saya, di Gaputri sendiri ini, jadi saat ini ya kita alhamdulillah dengan mesin-mesin atau dengan alat-alat yang mumpuni dan industrial kita bisa menguasai market share di wilayah kami dengan berbagai macam jenis layanan walaupun ekspres cepat 2 jam kita sanggup, kita bisa tanpa harus dijemur-jemur lah ibaratnya langsung kering. Terus kemudian kita juga ada layanan gratis antar jemput yang benar pure gratis dalam artian gratis. Kadang kalau laundry yang lain atau komputer yang lain kan ada syarat minimal 3 kilo beratnya atau mungkin jaraknya nggak boleh 5 kilometer. Terus kemudian ya banyaklah syarat-syarat yang lainnya di kompetitor itu, tapi kita benar-benar kalau dari Gaputri sendiri 100% gratis antar jemput karena apa? Itu salah satu unique selling kita atau salah satu kelebihan kita dari cabang pertama itu mungkin bisa dikatakan sangat menggenjot banget. Sekarang mayoritas orang-orang itu tinggal mungkin bisa dikatakan males untuk keluar atau aktivitas untuk
membeli di luar atau menggunakan jasa di luar, itu mereka sekarang mungkin kalau makan aja bisa GoFood, ShopeeFood, atau mesin-mesin online yang lainnya. Nah, begitu juga untuk jasa laundry yang mereka daripada capek-capek bawa mereka kantong pakaian kotor 5 kilo, 10 kilo berat ke laundry, akhirnya mereka cukup WA atau telepon kami, langsung kurir kami saat itu juga langsung meluncur ke situ untuk menjemput pakaiannya. Dan itu free, baik itu penjemputannya dan pengantarannya juga. Kenapa kita menggunakan layanan tersebut free? Karena sebenarnya kalau dihitung-hitung mungkin secara HPP pasti ada pengeluaran baik itu dari bensin, listrik, tenaga atau gaji dan sebagainya karyawan. Tapi kita bisa gunakan free dalam artian bisa menekan HPP itu karena kita menggunakan sekarang alhamdulillah dari 100% itu 90% motor outlet atau motor inventaris Gak Putri Laundry menggunakan energi listrik bukan bensin lagi. Jadi kami bisa menekan satu cabang itu satu outlet itu kan kita sediain ada satu motor inventaris yang itu untuk pure antar jemput laundryannya. Nah, satu cabang itu waktu 3 tahun yang ke belakang kita masih pakai motor listrik, itu satu cabang aja secara pengeluaran atau secara kos untuk bensinnya aja bisa 1.500.000 sampai 2 juta per bulannya itu. Tapi setelah kita menggunakan motor listrik, sangat-sangat efisien. Kita untuk penambahan listrik di outlet atau di cabang tersebut cuma penambahan 50 sampai 150.000. Itu bisa menghemat berapa puluh kali lipat dari pengeluaran sebelumnya. Jadi alhamdulillah di Gak Putri Laundry sendiri salah satu unique selling-nya tadi yang disebutin itu. Siap, Mangga. Ya, subhanallah. Jadi artinya dari sisi efisiensi kos mungkin sudah dipikirkan terlebih dahulu ya Pak ya? Pasti. Baik. Ada tambahan lagi Pak, unique selling dari saya Pak. Itu outletnya berwarna merah Pak. Jadi tetap menyala abang-abang gitu. Jadi langsung kelihatan tuh. Biasanya kalau laundry itu warna hijau, warna biru, ini warna merah. Gitu. Jadi menyala gitu kan. Warnanya cetar. Cerah gitu kan. Udah masuk warna-warna feng shui ini kalau di Cina tuh. Baik. Ini dari pertanyaan Pak Rizky Mubalik nih, menarik nih. Ini sepertinya pertanyaannya sangat panjang sekali. Mungkin bisa langsung kita sapa aja. Pak Rizky, Assalamualaikum Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Oke, saya sampaikan aja deh. Ada yang bertanya Pak dari Pak Rizky, bagaimana perusahaan memastikan standar layanan konsisten di semua cabang, mungkin SOP ya kali ya. Kemudian terutama yang mendapatkan feedback negatif nih Pak, karena saya melihat ada cabang yang mendapatkan penilaian kurang baik di Google. Kemudian yang kedua, apakah DPR-nya bakal bisa naik di tahun-tahun berikutnya? DPR itu rasio mungkin ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan tafadhol Pak. Siap. Untuk yang pertama layanan SOP sebenarnya untuk cabang yang satu dengan cabang yang lainnya, cabang ke 1 sampai 20 itu kita SOP secara prosedural itu sama semua dari A sampai Z-nya lah ibaratnya, karena saat awal kita buka outlet baru kan kita ajarkan dulu, training dulu dari dari awal sampai akhirnya benar-benar sampai mereka itu siap atau layak untuk di openingkan cabang tersebut. Jadi untuk SDM sebenarnya kita sama, operasionalnya juga sama, mesin-mesinnya juga mirip-mirip ibaratnya. Terus untuk layanan juga hampir mirip-mirip sama. Itu sebenarnya kalau untuk SOP atau untuk sistem dan sebagainya itu mirip-mirip cabang 1 sampai ke terakhir itu kita sama. Cuma kadang yaitu untuk feedback itu malah saya cenderung agak aneh, dalam artian aneh semenjak alhamdulillah semenjak mulai laundry kita punya banyak cabang itu feedback negatif itu tambah banyak. Nggak tahu itu waktu dulu mungkin saya itu bikin dari setiap cabang itu saya selalu bikin Sherlock atau titik di Google Map-nya itu, tapi setiap titik yang saya bikin itu selalu ada feedback negatif, bintang 1 atau kata-kata yang kurang itu berkenan, dan setelah ditelusuri itu baik dari oleh saya atau tim office dan sebagainya itu kadang itu fiktif, ditanyain nama konsumennya siapa, notanya mana, dia nggak bisa ngasih tahu, dia cuma bisa ngata-ngatain doang ini, tapi secara dihadapin atau diselesaikan lah ibaratnya secara baik-baik, mereka itu tidak malah menghindar atau malah kabur, malah nggak ada kelanjutannya nih, gimana katanya komplain, katanya kurang puas dengan ini. Cuma mayoritas itu kebanyakan fiktif, dalam artian
ya kadang wallahu a'lam, saya bukan bukan menjelekkan kompetitor atau mungkin orang yang nggak suka sama kami, cuma ya itu Kak. Nah mungkin salah satu tadi contohnya feedback di Gaputri Laundry Gegesik. Nah, Gaputri Laundry Gegesik sendiri itu padahal mungkin bisa dikatakan secara omset itu nomor 2 terbesar loh di antara yang lainnya, di antara cabang-cabang kita yang lainnya. Cuma ya itu ada aja yang nggak sukanya atau nggak senangnya itu. Makanya waktu beberapa tahun ke belakang itu saya Google Map untuk semua cabang itu saya off kan atau saya take down kan. Jadi saya kasih di paling di nota atau di spanduk itu baru alamat kitanya. Karena di Google Map atau di review-review itu ya kadang itu banyak disalahgunakan atau dimanfaatin oleh orang-orang yang nggak suka atau nggak senang sama usaha kita. Jadi kadang tidak berbanding lurus dengan misalkan oh yang banyak dijelek-jelekin ini ternyata omsetnya paling rendah atau pelayanan paling buruk, enggak. Padahal secara operasional mereka salah satu paling bagus di antara cabang-cabang yang lainnya karena bisa dilihat dari perform harian, di perform layanan konsumen loyal dan sebagainya. Mereka nggak ada masalah. Jadi kadang yang di Google Map itu ya kan walaupun mungkin ada yang salah satu mungkin benar, tapi biasa kalau yang benar itu mereka komen jelek atau negatif itu biasa kalau mereka sudah di follow up terus mereka bisa dihubungin atau mereka bisa ketemu dengan kami, biasanya nanti mereka ganti jadi reviewnya bagus atau bintangnya jadi 5 setelah kita ketemu win-win solution gimana penyelesaiannya. Tapi kalau yang tidak ditanya, dikabari, diundang, nggak ada respon, nah, itu banyak fiktifnya Pak. Mungkin bisa dikatakan 90%-an itu akun-akun bodong lah ibaratnya. Memang sengaja Ya, untuk nyepam atau untuk ngejelekin. Tapi alhamdulillah walaupun itu juga walaupun ibaratnya mungkin bisa dikatakan banyak yang fiktif, tapi kita juga selalu koreksi tiap bulan juga kita selalu ada audit atau selalu ada monitoring gimana sih tiap cabang ini, misalkan cabang sebelumnya omsetnya sekian, bulan sekarang kalau misalkan minimal sama atau ada penurunan dikit aja kita pasti selalu monitoring, selalu evaluasi apa sih salah satu penyebabnya, apakah dari operasionalnya, layanannya, atau dari apa sih atau ada trouble kendaraan atau trouble alat mesin yang akhirnya mengganggu salah satu performa dari tiap cabang. Jadi tiap bulan kita selalu ada monitoring, evaluasi dan audit. Jadi biar terkontrol selalu. Terus kemudian untuk DPR tadi Pet ratio itu insya Allah mungkin selama ini dari pihak LPS juga selalu hampir tiap bulan, bukan hampir sih tiap bulan selalu menerima laporan-laporan keuangan dari kami. Alhamdulillah selalu terjaga dan selalu alhamdulillah seiring berjalan waktu baik itu tiap bulan atau tiap tahun kita selalu bertumbuh terus berkembang baik itu secara omset atau secara profitable itu. Jadi kemarin juga kita sudah bikin proyeksinya untuk 5 tahun ke depan ya dengan angka-angka atau dengan perhitungan-perhitungan yang itu masih sangat logis banget buat perkembangan atau buat jasa laundry sendiri tersebut. ya. Subhanallah Pak. Artinya kalau dari sisi untuk menjaga kepuasan pelanggan, Bapak tetap membuka ruang ya kepada setiap konsumen untuk menyampaikan. Selalu Betul. Siap. Kemudian dari sisi debt equity ratio bisa dikatakan aman ya Pak ya, dari sisi aman. rasio utang terhadap sisi likuiditas. Baik, ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Hari. Biasanya kalau di dunia laundry itu persaingannya seperti apa ya Pak? Di samping persaingan harga nih biasanya, kalau boleh Siap. tahu Pak. Nah, kalau sebenarnya kalau persaingan harga itu tidak hanya di dunia laundry, mungkin itu hampir semua jenis usaha selalu perang harga. Cuma alhamdulillah kalau kami positioning dari Gaputri sendiri sampai detik ini kita nggak pernah ngikut dalam artian banding-bandingan harga, perang-perang harga dan sebagainya. Kami tetap di harga yang mungkin bisa dikatakan kalau mungkin kemarin sempat pihak LBS kesini mungkin tahu salah satu layanan kami atau harga kami sebenarnya nggak murah-murah banget loh. Mungkin harga kami mungkin mirip kayak di kota, tapi kompetitor banyak yang di bawah, ada setengahnya, ada mungkin per kilo, mungkin rata-rata kalau di kota harga di 6.000 sampai 8.000 mungkin untuk per kilonya. Tapi kalau di sini kebanyakan yang kompetitor itu ada yang di harga 3.000 per kilo, 4.000 per kilo, 5.000 per kilo, yang itu lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan kami. Tapi kenapa kita tetap masih yang unggul atau kita tetap masih yang menang dibandingkan mereka ya karena kita mungkin bisa dikatakan salah satu cabang yang terbesar, kemudian cabang yang paling lama, pelanggan yang paling banyak pelanggan yang loyal, dan kemudian ya
kita selalu dari awal buka sampai detik ini selalu kualitas pelayanan itu yang utama. Pokoknya selalu ada komplainan apapun, baik itu komplainan yang ibaratnya negatif-negatif, baik itu di sosmed atau yang memang terjadi di lapangan, itu selalu admin kami atau karyawan kami yang di cabang tersebut, pokoknya langsung hubungi orang tersebut, konsumen tersebut, langsung diselesaikan, langsung dalam artian kita cari jalan keluarnya atau solusinya. Di nota yang laundry kami juga di situ ada keterangan, kita ada layanan garansi misalkan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam jika ada masalah baik itu kelunturan, tukar, hilang dan sebagainya, kita langsung bisa garansikan atau kita bisa ada layanan pengaduan lah di situ. Di situ juga tercantum nanti ada nomor customer service kami, admin kami, cabang kami dan sebagainya. Jadi mereka kalau ada apa-apa bisa langsung kontak yang ada di nota itu dan insya Allah langsung direspon karena semua admin kami alhamdulillah fast respon semua. Karena kalau nggak fast respon pasti bisa ditegur sama tim office nanti. Baik, subhanallah. Cukup jelas Pak penjelasan dari Pak Gita Pak. Ada pertanyaan ini nih dari Pak Ahmad Syahroni nih, udah recent nih. Assalamualaikum Pak Ahmad Syahroni. Ya, tafadhol Pak. Halo Pak Ahmad. Ya, tafadhol Pak. Terdengar suara saya, Pak? Jelas Pak Ahmad. Ya, silakan Pak. Ini pertanyaan orang awam ya. Nggak apa-apa Pak. Yang pertama, kan ada dana minimum yang kalau kita baca dari dokumennya gitu ya, dana minimum yang Terkumpul ya Pak. dibutuhkan Ya? untuk Betul. terkumpul. Ketika misalkan dana minimum itu terkumpul, kira-kira di bulan berapa gitu mulai beroperasi gitu di pembukaan cabang-cabang ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari cabang-cabang yang sudah ada ini, pernah ada pengalaman ini nggak hampir tutup gitu? Atau seandainya itu terjadi di cabang-cabang yang akan dibuka ini, mitigasinya seperti apa? Kalau terjadi hal-hal seperti itu. Karena ini kan baru ya. Di tempat yang baru itu mungkin ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi, tempatnya ramai tapi malah justru banyak yang nggak pakai jasa laundry ini gitu. Gitu mungkin, terima kasih. Ya, syukron Pak Ahmad Syahroni. Tafadhol Pak Agit. Besar nih. Untuk yang pertama itu kalau secara prospektus atau yang tertulis prospektus sendiri itu dana minimumnya kan kurang lebih sekitar 2 M-an dan dana yang totalnya itu sendiri kan 4 M-an. Kemarin saya juga sudah discuss sama Pak Arman. Pak Arman itu kan salah satu PA saya atau PA kami. Nah itu dengan dana misalkan tercapainya hanya minimum itu kita tetap bisa running atau bisa kita realisasikan karena sebenarnya dengan dana minimum segitu aja dalam artinya sekitar 2 M ya kita bisa running sekitar bisa 2 sampai 3 outlet itu. Jadi tidak harus 5 outlet langsung terkumpul, ya syukur-syukur bisa langsung fulfill atau dalam artian bisa langsung 4 M terkumpul dalam waktu cepat ya kita bisa langsung realisasikan 5 outlet itu di awal tahun. Karena kenapa kita kejar di awal tahun itu karena alhamdulillah di jasa laundry sendiri itu ada lumayan banyak peak season nih setengah tahun ke depan itu dalam artian peak seasonnya itu kalau yang saat ini lagi dijalani kan ada mulai musim hujan atau lagi musim hujan itu kalau di bidang laundry musim hujan itu ya salah satu panennya kami lah. Kemudian 1 bulan lagi kita mendekati bulan puasa, bulan Ramadan atau Lebaran itu wah traffic mungkin hampir tidak hanya jasa laundry ya hampir usaha-usaha yang lain juga itu cukup panen besar lah ibaratnya di situ. Terus kemudian setelah ada puasa, ada Lebaran, kemudian ada Lebaran haji atau Idul Adha lah ibaratnya. Itu juga salah satu meningkatkan traffic. 1 bulan setelah Lebaran haji, di situ ada liburan anak sekolah, liburan kuliah, libur kenaikan kelas dan sebagainya. Itu salah satu untuk traffic kami atau traffic di usaha laundry itu lumayan sangat-sangat menambah omset atau meningkatkan omset lah dan sebagainya. Jadi makanya saya targetkan tadi di 5 outlet baru itu dengan waktu pengalaman kami untuk dalam artian satu outlet itu kita saat ini bisa untuk dari awal dalam artian milih tempat renovasi sampai ke opening itu kurang lebih sekitar
3 mingguan. Jadi untuk 5 outlet itu sendiri 3 minggu dikali 5 kurang lebih ya jadi 3,5 bulan atau di 4 bulan itu kita sudah bisa running semua. Jadi bulan April atau bulan Mei ya kita bisa clear semua, bisa running semua, atau malah mungkin kalau bisa dikatakan dengan fulfill lebih cepat ya kita bulan puasa atau lebaran itu kita bisa sudah berdiri semua, sudah bisa menikmati ya salah satu peak seasonnya itu. Ya, Terus kemudian baik itu cabang yang existing atau yang cabang baru, apakah nanti gimana, apakah pernah tutup atau pernah walaupun tempat rame ternyata kurang bagus, terus akhirnya mungkin bisa dikatakan tutup dan sebagainya. Insya Allah kalau sebenarnya dibilang tutup itu kita sebenarnya dari awal buka laundry ini dibilang tutup sih belum pernah, cuma paling bergeser, lebih tepatnya bergeser tempat. Jadi misalkan di kecamatan itu kadang ada permasalahan itu ada 3. Satu, sewanya naik yang nggak logis. yang kedua itu biasanya tempatnya itu dalam artian alhamdulillah karena setiap tahun dari tiap cabang itu selalu meningkat dalam artian baik itu secara omsetnya atau secara pengerjaannya. Jadi kalau seperti di awal saya jelasin tadi kan, kalau buka outlet di awal atau buka cabang di awal itu saya nggak langsung muluk-muluk pengen nyari yang outlet yang paling gede, paling besar, atau paling mewah, paling bagus, yang harga mungkin sewanya langsung 40 juta, 50 juta, yang itu secara kos saja lumayan lah. Jadi akhirnya saya biasa awal-awal carilah yang mungkin bisa dikatakan proper dulu atau sedang. Nah, nanti tahun-tahun berikutnya ternyata alhamdulillah grafiknya oke, omsetnya oke, baru kalau memang sudah tidak memadai, paling kita bergeser antara berapa puluh meter atau berapa ratus meter dari wilayah sebelumnya. Jadi sehingga tetap bisa beroperasi di kecamatan tersebut, tapi ya geser tempat jadinya, pindah tempat. Nah, terus yang ketiga yaitu kadang ada aja pemilik rukonya itu yang alasannya itu sudah disewa atau mau dipakai sendiri atau dipakai keluarga, akhirnya nggak bisa diperpanjang. Jadi ya mau tidak mau ya sudah bergeser atau pindah ke tempat yang lain. Jadi biasanya itu 3 alasan biasanya kita itu geser tempat, atau ya bisa kan tutup tapi geser masih tetap di tempat masih di wilayah atau kecamatan yang sama. ya. Terima kasih, syukran Pak Agi atas jawabannya. Jadi intinya hanya bergeser ya Pak, tapi tidak pindah lokasi kan? Iya, masih di kecamatan yang sama. Baik. Syukran. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari Pak Suhandi nih Pak. Yang pertama, apakah saham yang diterbitkan ini hanya untuk 5 outlet baru? Jadi untuk laporan keuangan triwulan ke depannya hanya untuk 5 outlet ini. Yang pertama tuh Pak. Kemudian yang kedua kan dari sisi sukuk nih masih ada nih. Nah tadi dijelaskan secara singkat, mungkin boleh dijelaskan lagi mengenai DR ya Pak ya, debt equity ratio, Siap. khususnya untuk sukuk. Setelah itu kenapa dividen yield-nya sangat kecil nih Pak, di 1,28%. Boleh Pak, saya menanggapi yang pertama dulu ya Pak ya. Kalau saham ini kan artinya dari sisi investor sebagai pemilik entitas ya Pak ya. Jadi artinya tidak hanya 5, tetapi keseluruhan outlet dari Gaputri Bahagia Sejahtera itu. Betul. Karena kalau saham itu adalah kepemilikan dari suatu entitas. Adapun kalau sukuk itu adalah kepemilikan atas suatu proyek. Jadi terbatas. Artinya dari sisi pendapatannya mungkin bisa lebih besar dari sisi saham karena kepemilikan salah satu entitas ya. Mungkin boleh ditambahkan Pak dari Pak Agi. Tafadhol Pak. Ya, betul apa yang tadi Pak Faris bilang. Kalau listing saham yang di LPS ini kita bukan membeli ya, dalam artian bukan untuk per project atau per outlet, atau ini kalau tadi kan kita listing di 5 outlet, terus apakah cuma 5 outlet itu saham kita? Enggak. Di LPS itu entitasnya atau perusahaannya yang kita listingkan atau sahamnya kita yang sharekan di situ. Jadi insya Allah dari 20 outlet existing yang sudah ada ditambah 5 outlet yang baru itu, ya itu adalah salah satu milik dari calon investor saham yang di LPS itu. Jadi insya Allah secara capital gain, secara dividen atau secara keuangan ya insya Allah akan lebih besar dibandingkan 5 outlet yang mungkin bisa dikatakan sukuk itu. Kalau saham perusahaannya yang kita listingkan atau kita jual sahamnya itu. Terus kemudian menjawab yang kedua tadi,
suku masih ada dan sebagainya. Nah itu suku itu kita tadi ada kurang lebih 5, cuma alhamdulillah 2 itu kita sudah realisasi semua, dan di tahun sekarang juga ada mungkin total itu 3 lagi, tapi itu di akhir tahun nanti, paling cepat itu di bulan Juli untuk yang suku yang ketiga itu. Dan insya Allah kalau suku itu, karena kita juga usaha ini kan sudah jalan 8 tahun, kita udah sisihkan keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun 2025 juga untuk perputaran keuangan di Kaputri sendiri. Mungkin kalau secara neraca keuangan yang sudah dikirimkan ke LPS juga sendiri, nilai dari aset kita atau dari keuangan kita sendiri ya melebihi dari nilai sukuknya tersebut. Dan untuk suku insya Allah ini bukan berarti kita listing saham itu untuk membayar sisa dari 3 suku kita, itu enggak. Insya Allah saya jamin ibaratnya 5 outlet yang akan nanti dibikin atau nanti yang di listingan saham itu akan berdiri sebelum jatuh tempo dari saham tersebut. Jadi itu untuk kepercayaan investor atau calon pemilik saham dari Kaputri sendiri ke depannya. Insya Allah kalau dari sukuk sendiri kita sudah alokasikan dari keuntungan profit kita sebelumnya itu sudah masih sesuai dengan perhitungan yang nanti akan jatuh paling cepat itu di bulan Juli, paling lama itu nanti di November akhir tahun. Insya Allah masih panjang, masih lama. Terus kemudian yang 3 tadi dividen yieldnya 1,8 itu dengan asumsi untuk saat ini ya kita masih hanya sekitar bisa memberikan dividen sebesar itu, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita juga kemarin bikin proyeksi sendiri, kalau proyeksi itu tercapai atau bisa lebih, malah dividen semakin gede atau makin besar itu, dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan nanti bagi dividen sendiri. Kemarin saya tanya ke pihak LPS apakah harus setahun sekali, enggak katanya. Bisa pembagian dividen itu bisa di 3 bulan, 6 bulan, atau di 1 tahun, nanti tergantung nanti RUPS dari antara PT Kaputri dan nanti para pemegang saham di PT Kaputri tersebut. Jadi nanti kita akan selalu discuss atau selalu musyawarah apakah dividen yang ibaratnya akan dibagikan itu bisa lebih cepat atau lebih besar, enggak. Nanti ya kita akan selalu musyawarahkan, selalu terbuka. Bukan berarti kita pemilik saham mayoritas atau ibaratnya pendiri itu saklek seenaknya sendiri, enggak. Kita selalu musyawarahkan. Ya, Bisa. syukuran Mungkin itu Pak Pak. Faris. Betul, sudah jelas ya Pak ya, dari sisi debt equity ratio-nya sudah tadi dijelaskan juga, jadi Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir. Untuk penerbitan saham atau sukuk, justru dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera ini menawarkan spesial ya Pak ya, karena menerbitkan saham, artinya menawarkan kepada Bapak atau Ibu untuk memiliki saham perusahaan dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Mungkin itu ya Pak ya? 25 outlet. Betul, 25 outlet tuh sebagai pemilik gitu kan dari PT Gaputri. Baik, tadi udah dijelaskan ya Pak ya, mengenai ada pertanyaan juga apa alasan Gaputri menerbitkan saham padahal sebelumnya menerbitkan sukuk, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya. Justru ini adalah penawaran spesial untuk kepada Bapak atau Ibu investor dari PT Gaputri untuk menerbitkan saham sebagai Bapak atau Ibu pemilik langsung gitu. Maksudnya pemilik ya dari saham Betul. PT Gaputri. Kemudian yang kedua dari Pak Rudianto nih, untuk timeline pembukaan 5 cabang laundry di bulan berapa aja Pak? Siap. Untuk 5 cabang laundry sendiri sebenarnya kita nanti akan paralel. Dalam artian paralel itu kalau cabang yang ke-21 itu sudah selesai atau sudah jadi, itu kita akan langsung opening kan atau grand opening kan, tidak harus nunggu 5 outlet selesai terus baru di opening kan berbarengan, enggak. Jadi kita bisa langsung paralel, misal bulan ini Januari kita listing saham, Februari kita bisa running, kita sudah bisa buatkan, Januari pertengahan selesai atau jadi, itu opening yang di outlet yang ke-21, cabang 21 kita bisa langsung buka. Kemudian kita langsung running lagi cabang yang ke-22-nya. Saat nanti cabang 22 akhir Februari atau awal Maret sudah selesai, itu bisa langsung buka. Jadi ibaratnya tidak harus nunggu 4 bulan, 5 bulan lagi untuk dibuka dan mendapatkan profitnya, enggak. Kita dari mungkin bisa dikatakan 3 minggu pertama juga kalau sudah bisa opening langsung, nggak harus nunggu 5-nya selesai lah ibaratnya, langsung paralel aja karena kita biar dapat peak season yang lainnya juga di awal-awal. Siap Pak, baik. Ada tambahan lagi nih Pak dari Pak Rudianto nih Pak. Itu untuk satu outletnya karyawannya ada berapa katanya Pak? Siap. Untuk satu outlet sendiri kita untuk cabang baru itu dengan
2 shift, kita ada 2 shift. Satu shift itu kita dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Shift yang kedua itu jam 12 siang sampai jam 9 malam. Itu kita satu shift ada 2 orang, berarti satu outlet itu minimal di 4 orang. Untuk cabang yang baru-baru ya Pak ya. Untuk cabang Ya. baru karena untuk operasional juga kan tidak se-crowded cabang-cabang yang lama. Jadi manpower ya kita cukup di 2 shift, satu shift 2 orang, jadi kurang lebih 4 orang untuk satu outlet. Dan itu baru minimal. Ada satu outlet kita ya mungkin kayak cabang Gegesik, cabang RC Winangun itu kan sampai 10 orang, sampai 9 orang, 11 orang. Jadi semakin nanti cabang tersebut membesar, menggede, otomatis kita beroperasional atau manpower yang bertambah lagi. Jadi insya Allah untuk awal-awal kita untuk 4 orang sudah cukup atau sudah bisa. Karena kita disupport atau kita menggunakan juga alat-alat mesin-mesin yang sudah industrial. Jadi insya Allah secara pengerjaan ya kita bisa maksimal, secara kecepatan juga kita bisa kejar. Jadi insya Allah begitu Pak. Ya, subhanallah. Syukran Pak Agi atas penjelasan. Saya rasa sih udah detail semua ya Pak ya. Tadi dijelaskan dari mulai hulu dan hilir malah. Kemudian dari spesifiknya juga mengenai rasio keuangan juga tadi sudah dibahas nih. Kita udah ada di penghujung waktu nih Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri, saya mau minta tanggapannya dari Mas Dwi nih. Gimana nih dari penawaran spesial saham Gaputri nih? Boleh tanggapannya Mas Dwi? Terima kasih Pak Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sungguh paparan yang sangat lengkap nih dari Pak Agitama terkait dari penjelasan dari hulu ke hilir, dan beberapa pertanyaan dari beberapa investor juga sudah dijawab dengan sangat baik. Jadi kalau menurut saya sih Pak Faris, ini langkah yang tepat untuk kita mengawali investasi di tahun 2026 nih, di bulan Januari ini. Jadi jangan lupa untuk siapkan terkait investasi untuk di tahun ini melalui di PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Nanti terkait investasi dan lainnya segala macam nanti selalu akan diupdate dari Pak Agitama melalui di laporan keterbukaan yang ada di LBS Urundana. Jadi jangan lewatkan momen dan kesempatan yang ada di PT Gaputri Bahagia Sejahtera ini, Pak Faris. Iya, syukran Mas Dwi atas tanggapannya nih. Baik Bapak atau Ibu, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk memutar bagaimana cara berinvestasi di LBS Urundana. Saya coba share ya sebentar. Cara daftar investasi di www.lbs.id. Pertama, buka www.lbs.id di browser Anda. Kedua, buka dashboard, lalu scroll dan klik cari bisnis. Akan tersedia perusahaan yang siap diinvestasikan. Klik bisnis yang ingin Anda ketahui. Silahkan membaca highlight bisnis dengan mengunduh prospektus. Jika Anda tertarik, silahkan klik beli saham atau beli sukuk dan mengisi jumlah lembaran yang ingin Anda investasikan. Selanjutnya, lakukan proses pembayaran via transfer bank. Setelah itu, cek riwayat transaksi di profil dashboard. Setelah saham atau sukuk berhasil dibeli, maka otomatis kolom ini, saham atau sukuk, akan bertambah. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan email, tanda tangan digital, silahkan dilakukan prosesnya. Nah, proses selesai. Sekarang Anda sudah bisa berinvestasi di LBS Urundana. Selamat berinvestasi, raihlah kesuksesan akhirat dan dunia bersama LBS Urundana. Investasi yang bikin nyaman. LBS. Ya, investasi yang bikin nyaman. Baik, Bapak atau Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya coba untuk mengulas kembali. Untuk PT Gaputri Bahagia Sejahtera ini menawarkan saham di jam 9 besok. Jadi Bapak atau Ibu jangan lupa untuk bisa chip in karena Bapak menjadikan bagian dari PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Gaputri Laundry, jangan lupa yang ada cap gajah merahnya Pak. Gitu. Besok jam 9 pagi. Gitu. Tadi juga sudah cukup jelas ya disampaikan dengan Pak Agitama, kemudian penjelasan juga mengenai forecast-nya ke depannya seperti apa, kemudian dari sisi rasio keuangannya juga sudah dijelaskan. Jadi Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir dan ragu untuk bisa berinvestasi bersama PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Baik, Afwan, saya akhiri dari acara Public Expose saat ini. Mungkin ada tambahan lain sebelum saya menutup dari Mas Dwi atau Mas Wisnu? Tafadhol. Boleh sedikit.
Ya, Faris, silakan Mas ya Wisnu. mungkin ada pertanyaan dari investor sebelumnya yang menanyakan bahwa dividen payout ratio itu 15% itu seperti apa, dan menanggapi bahwa 1,28% itu kecil. Itu mungkin saya tanggapin itu ya. Yang pertama 15% itu merupakan dari dividen yang dibagikan untuk ke investornya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ngelihat di prospektusnya itu ada 1,7 miliar untuk laba bersih di tahun 2025. Dan itu setiap tahun dari 2023 itu mengalami kenaikan sekitar 30%-an lebih ya, Pak Agitama ya. 30 tahun Nah, kemarin 62%, nah itu 2025. kita ambil rata-rata Pak. Jadi ya sekitar 40%, dan itu merupakan hitungan di 2005. Belum misalnya ditambahkan 5 cabang yang baru ya, dan insya Allah itu lebih tinggi dari 1,7 itu. Jadi, dan itu juga ada fleksibel untuk dividennya yang tadi disebutkan oleh Pak Agitama, tergantung dari nanti RUPS-nya nanti dari pihak Gaputri dan investor semua. Seperti itu. Siap. Nah, untuk yang kedua 1,28% kecil itu untuk kelas UMKM itu udah cukup lumayan ya Pak, karena istilahnya kita pasif gitu. Jadi tidak ikut terjun langsung, dan insya Allah kita salah satu penerbit yang rajin untuk memberikan laporan per bulannya ini ya, mungkin bisa saya bilang Gaputri ini mungkin bocoran dari tim post listing kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, syukuran Mas Wisnu atas tambahan dan penjelasannya ya. Mungkin Siap, ada sama tambahan baik. dikit Pak Faris. Boleh. Siap. Izin menambahkan untuk calon-calon investor yang lainnya juga, untuk profit 1,7 miliar di tahun 2025 tersebut sebenarnya itu belum untuk 20 outlet, karena yang 2 outlet itu sebenarnya baru opening di Januari sekarang, baru kopat kemarin beberapa hari yang lalu lah. Jadi untuk kemarin itu 1,7 M itu baru efektifnya di 18 cabang atau 18 outlet tersebut. Apalagi dengan yang 2 baru ini, baru listing atau baru pembukaan di bulan Januari sekarang ini, ya insya Allah kalau misalkan 5 cabang yang baru itu dibuka dan realisasi, kemudian ditambah 2 outlet baru yang ibaratnya Januari sekarang itu kita baru listing, insya Allah ada 7 outlet yang ibaratnya untuk pemasukan di tahun 2026 itu secara margin atau secara profit insya Allah akan jauh lebih besar dibandingkan yang tahun yang kemarin itu, karena sebenarnya perhitungan 1,7 itu baru 18 outlet. Kemudian 18 outlet juga itu yang 2 outlet cabang 17-18 juga itu baru 2 bulan running atau 2 bulan jalan. Jadi secara ibaratnya membantu profit untuk sampai 1,7 itu baru sumbangsihnya baru dikit lah ibaratnya. Jadi mungkin nanti di 2026 ini benar-benar 25 cabang dengan laporan 25 cabang yang benar-benar sudah realisasi jalan semua. Jadi insya Allah profit akan lebih gede dibandingkan tahun 2025 kemarin. Ya, subhanallah, syukron Pak Agi atas penjelasan dan pemaparannya Pak ya. Oke Pak, ada conviction statement nggak Pak dari Pak Agi sebelum saya akhiri ini? Siap. Untuk calon-calon investor, baik itu PT Saham Gaputri Laundry, nanti mari menjadi bagian pertumbuhan industri laundry halal di Indonesia bersama PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Insya Allah dengan saham minimal 500 ribuan, Anda sudah bisa memiliki 25 outlet yang akan terrealisasi di tahun sekarang ini. Jadi bagian laundry halal di Indonesia. Ya, syukron Pak Agi. Baik. Jangan lupakan Bapak atau Ibu penawaran saham Gaputri Bahagia Sejahtera untuk menawarkan capital gain dan dividen yang sangat potensial. Baik, ada conviction statement dari Mas Dwi atau Mas Wisnu?
Halo Mas Dwi. Halo Pak Faris. Ya, ada conviction statement? Kalau dari saya jangan lewatkan momen karena investasi halal hanya di LPS Surundana. Iya, subhanallah. Baik Bapak atau Ibu, Boleh, untuk ya Pak silakan Faris. Ya, Mas Wisnu. buat Bapak Ibu investor semua, mungkin bisa dilihat ya. Jadi semua history dari emiten atau penerbit yang menerbitkan saham di LBS Urundana, walaupun di perdananya itu ditahan 1 tahun tidak bisa ikut pasar sekunder, namun insya Allah akan growth semua seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan jangan melewatkan kesempatan ini. Kalau misalnya udah di pasar sekunder itu harganya sudah naik daripada harga perdana. Mungkin bisa dilihat dicek di Instagram LBS Surundana, itu histori-histori yang sudah berlalu tentang saham-saham yang sebelumnya sudah terbit. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Iya, subhanallah Mas Wisnu. Tadi sedikit spill ya. Artinya dari setiap entitas saham yang di LBS Urundana itu cenderung naik terus. Contohnya di industri kesehatan itu bisa 4 kali harganya ya untuk mendapatkan capital gain yang maksimal. Baik Bapak atau Ibu, karena keterbatasan waktu dan antusias dari Bapak atau Ibu, bila ada pertanyaan bisa silahkan untuk mengontak kami, investor relation kami di LBS Urundana dengan saya Faris, Mas Dwi, dan Mas Wisnu. Baik, syukron, jazakallah. Terima kasih atas malamnya yang sangat surprise dan amazing ini ya, terkait dengan penerbitan saham PT Gaputri Bahagia Sejahtera. Terima kasih Pak Agitama atas penjelasan dan pemaparannya, dan langsung menyapa bersama para investor malam ini. Terima kasih Bapak atau Ibu, syukron, jazakallah khairan katsira. Saya tutup dengan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.